Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى يوم القيامة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم القيامة. وبعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق على رسولنا الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Sebelum mulai kajian ini, mari kita buka sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia rahmat dan taufiknya kepada kita semua. Salawat serta salam tidak lupa kita saja agungkan untuk kedua kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kajian kita pada pagi hari ini yaitu tentang ahkamul qard wad dain fil fiqh islami. Hukum hutang piutang di dalam fikih Islam. Kenapa ini menjadi suatu yang penting untuk kita bahas? Karena selain ini adalah berkaitan dengan persoalan ibadah, juga utang piutang itu adalah persoalan muamalah yang tidak saja hukumnya berkaitan dengan kehidupan duniawi antar sesama, tetapi juga akan dibawa sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Begitu juga hukum kausalitas, sebab dan akibat ini di satu sisi adalah sesuatu yang dianjurkan oleh syariah, di satu sisi juga harus hati-hati di dalam melakukan transaksi hutang piutang. Apalagi hutang piutang dalam musim pandemi seperti ini, itu banyak yang ingin menyalurkan, tetapi dengan berbagai persyaratan yang ruwet, yang hingga kemudian banyak kaum muslimin yang terjerat di dalam siklus utang piutang yang bersyarat itu. Maka ini menjadi penting, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Artinya apa? Utang piutang itu adalah sesuatu yang ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap. Kenapa? Terkadang membuat menjadi buah si malakama kita. Nggak ngutangin, nggak enak, ngutangin jadi beban pikiran. Karena ditagih berkali-kali, tarsok, sampai pening. Tapi kalau nggak ngutangi ke orang lain, nggak ngamalin ayat. Dan ini menjadi sunatullah. Bagaimana Bapak tahu merasakan utang itu enak atau tidak? Kalau nggak pernah ngutangin. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, ayat yang terpanjang itu bukan ayat surga, bukan ayat tentang neraka, bukan ayat yang berkaitan dengan kebaikan, ya, tentang jual, tentang apa, pendidikan lain sebagainya, tapi adalah berkaitan dengan utang piutang. Satu lembar sendiri sebelum akhir surat Al-Baqarah. Ini artinya apa? Para ahli tafsir
menjelaskan bahwa selain utang piutang itu harus memerlukan sebuah perjanjian yang disaksikan oleh seorang saksi atau dua orang saksi, dan harus ada sebuah notes, artinya ada tulisan, khawatir ketika ia meninggal maka itu akan jatuh kepada ahli warisnya. Dan ini sesungguhnya luar biasa, karena ayat yang terpanjang itu adalah merupakan salah satu sinyal bahwa ini adalah sesuatu yang terpenting. Maka di dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, tentang kata dain itu diulang oleh Allah Subhanahu wa taala 79 kali. Ada ad-dain itu adalah maknanya agama, ada maknanya syariat, ada piutang, dan ada maknanya juga adalah berserah diri. Maliki yaumiddin, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin, ya, wa may yabtaghi ghairal islam ad-dina al yauma akmaltu lakum dina. Kalimat din ini merupakan secara gramatikal bahasa Arab memiliki banyak makna. Artinya apa? Tidak saja itu berkaitan dengan persoalan agama yang ansikh, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai syariat, juga ini adalah utang piutang bagian daripada ketentuan dan sunnah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubuh. Ini adalah perintah amr, bentuk amr. Itu adalah menunjukkan sesuatu perintah yang terkadang adalah wajib dan terkadang adalah sesuatu yang mubah atau anjuran. Tidak semua perintah itu menunjukkan wajib, illa madalat dalilu ala khilafi, kecuali ada dalil yang menyalahinya ataupun yang menyelisihinya. Nah, kalimat faktubuh ini dari fi'il amr, maka tulislah. Artinya apa? Kalau kita utang 1000, ya, maka ditulis atau tidak tulis tidak menjadi masalah. Tapi kalau utangnya sudah jutaan, nah ini yang bermasalah kalau tidak ditulis. Artinya ini bukan seperti perintah berkaitan dengan sholat, puasa, zakat, haji. Ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda alaih, hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin itu terkatung-katung dengan sebab utangnya sampai hutang dilunasi. Maka ini ketika seseorang itu meninggal dunia tidak akan diproses oleh Allah Subhanahu wa taala ke neraka ataupun surga kecuali dilunasi oleh ahli warisnya. Maka nanti ceritanya adalah sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau menyolatkan orang yang punya hutang. Ketika meninggal dunia, tidak mau menyolatkan orang yang punya hutang. Seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau menyolatkan orang yang bunuh diri. Ya, dan itu hadisnya sahih. Baik, ayat ini kalau kita baca adalah berkaitan dengan persoalan riba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqi minar riba. Kemudian ayat yang paling terakhir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ayat 281. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Takwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang nanti akan dikembalikan kepadanya. Ayat ini adalah ayat yang paling terakhir beberapa minggu sebelum Nabi SAW mendapatkan ayat ini. Bukan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina dalam surat Al-Maidah.
Kenapa? Urusan bermuamalah ini adalah menjadi sesuatu yang krusial. Bahkan diharamkan riba itu adalah bukan di awal Rasul masuk ke Madinah hijrah, tetapi adalah ketika hendak meninggal dunia. Ini adalah persoalan yang sangat pelik. Karena koleganya Rasul SAW waktu itu adalah sering meminjamkan uang dengan bersyarat ada bunganya. Jadi orang yang lemah waktu itu meminjam kepada orang kaya untuk kebutuhan hari-hari, tapi ketika mengembalikannya dia harus melebihi dari harga ataupun dari uang awal pokoknya. Dan ini adalah sesuatu, bahkan Nabi SAW juga beliau melakukan utang piutang terhadap orang Yahudi. Sampai meninggal dunia Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya karena untuk kebutuhan hari-harinya. Luar biasa. Tapi hari ini justru orang yang miskin tidak bisa hutang ke bank karena tidak ada jaminan. Justru orang yang kaya yang bisa melakukan hutang piutang karena ada jaminan. Nah, ini juga menjadi sebuah nilai konsumtif akhirnya hari ini. Belum lunas 5 tahun sudah ditutup lagi supaya dia dapat utangan lagi. Nah, dari gali lubang tutup lubang. Dan tapi ini secara umum adalah menjadi sunnatullah, sesuatu yang tidak dilarang utang piutang itu. Ya. Yang dilarang adalah ketika kita nggak mau mengembalikan utang itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka jangan sering mengikuti hawa nafsu daripada syariat, besar pasak daripada tiang. Ini kadang-kadang demikian. Apalagi ini pas akhir tahun banyak promo, cicilan mobil, cicilan KPR, cicilan apa lagi? Masya Allah. Cicilan istri jangan, Pak, ya. Semua serba cicilan. Secara umum juga hukum cicilan baik taksit itu boleh, Pak. Nanti ini insya Allah akan berkelanjutan. Jual beli online, jual beli cicilan dengan cash beda. Ya, tetapi kita fokuskan kepada masalah utang piutang karena saya yakin yang duduk di sini, baik yang senyum-senyum sendiri ataupun yang nggak senyum, pasti pernah melakukan utang piutang. Termasuk saya, Pak. Jadi bukannya Ustadz itu bebas hutang, justru maka kata orang tua kami, orang itu pening kalau punya hutang. Justru saya, kata orang tua kami, pening kalau nggak punya hutang, Pak. Ya, pening kalau nggak punya hutang. Tapi ya terkait dengan itu tetap pada kondisi yang normal ya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa pengertian, adab dan ketentuan fikih? Nanti banyak di dalam persoalan fikih yang berkembang hari ini ya, terkait dengan hutang piutang atau dain atau al-qard. Bapak Ibu sekalian, salah satu yang berunsur ribawi ya, salah satu yang berunsur ribawi itu adalah terkait dengan hutang piutang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba itu sudah mutlak haramnya, tidak boleh diganggu gugat. Termasuk dosa besar di antara 7 dosa yang besar disabdakan oleh Nabi SAW. Aklur riba, memakan harta riba. Oleh karenanya salah satunya adalah yang bisa menjadi unsur riba adalah masalah utang piutang. Saya ngutangi 100.000 tapi Bapak harus mengembalikan 100 lebih. Nah, kelebihan itulah dalam satu kaidah fikih dikatakan kullu jarra manfaatin fahuwa riba. Seluruh transaksi yang ada nilai kelebihan dari syaratkan di awal adalah riba. Kullu jarra manfaatin fahuwa riba, apapun bentuknya. Tetapi tidak semua yang namanya kelebihan itu riba. Bapak jual atau
saya punya utang lah ke ibu atau ke bapak 100.000 rupiah. Kemudian karena saya terima kasih, saya lebihi 150.000 rupiah. 50-nya itu adalah bukan unsur riba karena sukarela, karena rasa terima kasih kami. Ya, ini adalah sesuatu yang terbaik. Maka apa arti daripada hutang piutang ini dalam bahasa Arab adalah memberi pinjaman kepada seseorang dengan mengembalikan di kemudian hari sesuai perjanjian yang sama. Persoalannya tahun 1980 kita punya utang, Pak, 2 juta sampai hari ini belum kebayar. Ada nggak itu? Ada ya. Ya, contohnya yang 15 tahun ngambil 20 tahun, 30 tahun kan itu termasuk. Nah, ini kita ilustrasikan 2 juta tahun 80, apakah sama nominalnya 2 juta di tahun 2020? Tidak sama. Maka bagaimana standarnya supaya ini tidak menzalimi yang mempiutangi atau kita sendiri yang berhutang? Maka dikurskan dengan emas. Kalau dulu 2 juta itu dapat 2 ekor kambing, harganya dulu adalah 1 gramnya 200.000 rupiah. Berarti kalau 2 juta 10 gram, berarti sekarang juga 10 gram harga 2020 berarti berapa? Kalau 1 gramnya 1 juta berarti 20 juta. Itu baru impas. Ini enggak dibayar 2 juta lagi. Wah, enak kan? Enak, maaf, enak di lu, enggak enak di gua, kata orang Betawi. Nah, ini adalah unsur kezaliman, dan ini banyak yang terjadi. Oleh karenanya dasar hukum utang piutang ini adalah difirmankan oleh Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan dalam ketakwaan, jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Karena namanya utang itu bisa menjadi keluarga, tapi banyak justru menjadi musuh. Nggak seteguran lah, yang inilah itulah. Makanya apa? Jangan suka ngutang kalau nggak kepepet. Ya, kalau nggak darurat sekali jangan suka. Maka wa ta'awan dalam muawanah ini, tolong menolong adalah prinsip yang sangat baik. Ya, yang kedua, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapa yang mau memberi pinjaman, maka pinjamkanlah dengan cara yang baik. Ya. Pinjamkanlah dengan cara yang baik. In tuqridullaha qardan hasana. Kemudian ditulis sampai batas waktu tertentu supaya ada hitam di atas putih. Khawatir ajal kita sudah pada batasnya, sementara hutang piutang belum selesai. Oh, nanti kan ada pemutihan, Pak. Nah, kata banknya ada pemutihan. Bagaimana hukum pemutihan itu? Nanti ini juga ada persoalan nanti di akhir dalam masalah fikih. Nah. Baik, dasar hukum utang piutang dalam hadis juga, mamin muslimin yukhridu musliman qardan marrataini illa kana qasadaqati marrah. Kalau ngutangi sekali atau 2 kali dihitung oleh Allah adalah sedekah. Sampai berkali-kali Allah akan melipatkan 18 kali sedekahnya. Jadi bagian untuk membuat kebaikan kepada orang adalah salah satunya sedekah. Artinya ngutangi. Tapi ngutang yang paling baik adalah ke ustadznya, Pak. Ya, ijma adalah konsensus ulama sepakat, salaf dan khalaf, bahwa telah sepakat utang piutang itu adalah sesuatu yang disyariatkan, dibolehkan, tidak dilarang. Tidak dilarang. Sesuatu yang demikian dalam kaidah juga dikatakan al-adat muhakkamah, kebiasaan itu bisa menjadi hukum. Ya, sesuatu kadang-kadang
ngutang itu belum tentu masalah duit saja, kadang-kadang barang, ya, kadang-kadang juga sampai dengan istilah menggadaikan, itu juga termasuk utang piutang, ya. Dulu kalau di zaman Nabi adalah menggadaikan kebun, kalau sekarang menggadaikan motor. Apakah ada motor di zaman Nabi? Maka ketika itu menjadi kebiasaan di masyarakat, itu bisa menjadi hukum, sama hukum asalnya, ya, sama dengan hukum asalnya. Maka keutamaan orang yang memberi hutang, satu, barang siapa yang membebaskan atas diri seorang muslim satu penderitaan dari penderitaan-penderitaan di dunia, maka Allah akan mengangkatnya dari segala kesulitan. Man nafasa an muslimin qurbatan an qurabi dunia, nafasallahu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Jadi Allah akan memberikan kelapangan, akan memberikan kebaikan dan kemudahan bagi orang yang sering memiliki empati terhadap orang lain. Dan ini adalah dicontohkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga siapa yang mengutangi 2 kali dihitung sekali, siapa yang mengutangi 10 kali, ya, maka Allah akan menuliskan 18 kali lipat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dengan catatan dari awal utang piutang adalah akan dibawa mati, maka harus ada menulis ila ajalim musamma faktubuh. Baik. Nah, peringatan keras bagi orang yang berhutang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai menyolatkan jenazah bagi orang yang memiliki hutang. Ini kan ceritanya, asbabul wurudnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke masjid, ada 2 mayat. Satu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mayat pertama beliau sholatkan. Datang lagi mayat yang kedua. Nabi bertanya sebelum ia menyolatkan, apakah si mayit ini masih memiliki hutang? Wahai kaum muslimin, bertanya kepada para sahabat. Saat itu terdiam, kecuali di pojok paling belakang menunjuk, ya Rasulullah, beliau punya hutang 3 dirham dengan saya, sampai hari ini belum kebayar. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyolatkan, beliau langsung keluar. Dan ini menjadi satu dalil bahwa begitu dahsyatnya orang yang punya hutang, hukumannya di dunia tidak disolatkan. Orang yang tidak disolatkan itu berarti orang yang berdosa besar. Berangkatlah Rasulullah SAW meninggalkan masjid, kurang lebih jaraknya 100 meter, dikejar oleh Abu Darda radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, saya yang akan ana dhaminun lahu, saya akan menjamin hutangnya 3 dirham tadi. Padahal Abu Darda ini bukan siapa-siapanya dengan si mayit, bukan keluarganya, bukan dari ahli warisnya, bukan. Tetapi kan ada jaminan dari Abu Darda tadi ingin membayar hutangnya, baik itu dengan cash ataupun cicilan, persoalan lain boleh. Kemudian Rasul balik lagi dan menyolatkan mayit itu. Maka di sini juga sangat penting, ketika kita ingin menyolatkan mayit, maka pertama kali bagi seorang imam adalah memandu, bertanya dulu kepada koleganya atau jamaahnya, apakah si mayit ini pun masih punya hutang atau tidak, sudah diselesaikan atau tidak. Ini kan kadang-kadang sudah disolatkan baru bicara, Bapak Ibu, kalau si mayit ini punya hutang, tolong beri kabar kepada ahli waris. Harusnya di awal. Ya. Ini sesuatu yang keliru, tapi kita harus luruskan bersama. Maka man faraqar ruh al jasada wa huwa bari'un min thalath dakhala al jannah min al kibr wal ghulul wad dain. Jadi barang siapa yang rohnya terpisah dari jasadnya dalam keadaan terbebas dari 3 hal, niscaya masuk surga. Pertama, bebas dari sombong. Batrul haqqi wa ghamtun nas, orang yang menolak kebenaran dan selalu meremehkan orang lain. Kalau terbebas dari itu, insya Allah masuk surga.
Yang kedua adalah dari khianat. Ya, khianat. Kemudian adalah dari hutang. Maka bahaya hutang menyebabkan stres kadang-kadang ya. Kemudian selalu berdusta. Nah itu. Kemudian dihukumi kata Nabi seperti pencuri, tidak diampuni, bahkan diampuni dosanya sekalipun ia syahid, mati dalam keadaan mulia. Kalau dia punya hutang, maka orang itu akan tertunda, bahkan sampai akan mengurangi pahala dari dirinya. Ini adalah sesuatu yang sangat keras bahayanya bagi orang yang berhutang tetapi tidak mau melunasi hutangnya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini ada yang dipertanyakan secara dalil, secara keutamaan, ya, secara bahaya hutang piutang. Ya, silakan. Yang saya tanyakan gini, kalau ada orang hutang, Ya. kemudian seperti yang Ustaz bicarakan tadi, Ya. bayarnya hutangnya sudah 10 tahun, yang masih tetap itu hukumnya orang yang hutang itu gimana dan yang menghutang itu gimana? Ya. Dibayar tapi harganya tetap sama. Ya. 10 tahun yang lalu punya hutang 10 juta, dibayarnya sama dengan tahun 2020. Ini ada sebuah unsur kezaliman, berdosa. Orang yang punya hutang itu berdosa kalau dibayar sama, karena nominalnya berbeda dengan hari ini. Nah, kalau kita yang menghutangi ya tetap dapat pahala, bisa mendatangkan suatu kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala atau di sisi manusia. Tetapi orang yang punya hutang tadi, dia berdosa ketika mengembalikan 10 juta. Maka ada perjanjian itu. Kenapa harus ditulis di awal? Ila ajalim musamma faktubuh. Harus ditulis. Jadi nominalnya tidak sama karena ada unsur kezaliman yang terjadi pada keduanya. Ya, maka dijelaskan juga di dalam beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk orang yang mengulur-ngulur tadi itu adalah sesuatu yang tidak akan masukkan dirinya dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi intinya adalah ada unsur kezaliman, gharar yang terjadi antara dua orang itu. Jadi yang penghutang tetap dikenakan dosa. Baik, silakan. Iya. Yang hutang itu punya tanah warisan, tapi tidak jelas mau diberikan berapa ukurannya. Berikutnya itu tahunnya sudah berlalu beberapa tahun yang lalu. Itu bagaimana, Ustaz? Iya. Kita punya hutang, ada sebuah jaminan namanya rohen. Dalam bahasa fikihnya adalah ar-rohen, rohnun, roha nun. Ya. Ini rohen juga adalah sesuatu jaminan seperti Nabi SAW punya hutang, jaminkan kepada orang Yahudi adalah baju besi. Ya, itu jelas. Itu adalah sesuatu yang boleh. Tetapi kalau jaminannya nanti adalah tanah tapi tidak jelas atau mak jelas, maka ini juga sesuatu yang termasuk unsur zalim. Ya, bahkan nantinya sesuatu unsur zalim itu akan menjadi sesuatu yang berdosa besar kepada dirinya. Jadi harus ada unsur jelas. Nanti ada syarat-syaratnya di sini bagaimana hutang atau jaminan itu bisa. Ya, contohnya juga adalah dalam suatu transaksi, saya punya 1 hektar cabai. Nah, Bapak selaku maklarnya ngasihlah uang 10 juta supaya nanti saya jual tidak ke yang lain, ke Bapak. Itu kan ngutangin 10 juta. Dalam hal ini adalah transaksi yang banyak di masyarakat dan haram hukumnya. Ijon la yaslifu al-bai', tidak boleh dicampur antara utang piutang dengan jual beli. Kalau mau ngasih
Ya, kalau ngasih, nah namanya dalam bab jual beli nanti adalah disebut bai urbun, persekot dulu. Dan ini adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ada dua kemungkinan, dia bisa untung atau dia bisa rugi. Karena apalagi cabai tadi itu belum layak untuk dipetik, masih ya tergiur karena 1 hektarnya. Iya, kalau 1 hari itu kemudian setelah dibayar kena uang, siapa yang rugi? Nah, inilah yang terjadi di seluruh masyarakat berkaitan dengan tanam-tanaman ataupun pertanian. Jadi sekali lagi, kalau tidak jelas maka tidak boleh ditransaksikan. Ya, tidak boleh ditransaksikan. Baik, kita teruskan dulu. Ya, silakan. Maaf, tadi saya datang agak terlambat. Baik. Ayat yang terakhir dalam Al-Quran itu tadi, Ya. ternyata bukan yang selama ini saya dengar. Akmaltu lakum dinakum. Ya. Jadi Ayat apa tadi Ustaz? surat Al-Baqarah ayat 281, ayat terakhir berkaitan dengan riba. Ya, sebelum ayat dain ini, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Beberapa minggu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-yauma akmaltu lakum adalah diturunkan ketika haji wada. Maka disitulah Umar bin Khattab dan para sahabat radhiyallahu anhum menangis terseduh-seduh di hadapan Nabi SAW, karena tidak ada nilai kesempurnaan yang kemudian datang adalah kecuali ada nilai kekurangan. Jadi Islam ini nanti akan digrogoti. Itulah yang diprediksi oleh Umar bin Khattab. Maka terjadi setelah meninggalnya Rasul fitnah besar di antara 4 sahabat Khulafaur Rasyidin ini yang terjadi pada umatnya. Abu Bakar terjadi apa? Pembangkangan membayar zakat, disebut dengan murtad. Zaman Umar bin Khattab juga 70 orang sahabat yang hafiz Quran dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Sampai waktu itu ya, kemudian adalah pembukuan Al-Quran sampai terpecah umat Islam menjadi 3 golongan. Di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Syiah, Khawarij, dan Mu'tazilah. Dan inilah salah satu yang menjadi buah pikiran Umar bin Khattab radhiyallahu an. Maka tidak ada kesempurnaan kecuali akan terkurang. Maka ayat yang terakhir itu adalah wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Silakan di cross check kembali di dalam kitab Mannaul Qattan ataupun buku-buku ulumul Quran. Baik, syarat utang piutang menjadi amal soleh Bapak Ibu sekalian adalah harta yang jelas dan halal, bukan harta yang syubhat. Ya, harta yang bisa dihutangkan, dipiutangkan ke orang lain adalah harta yang halal, bukan harta yang syubhat. Maksudnya apa? Harta yang halal, jelas halalnya milik pribadi, milkul. Ya, punya kepemilikan, bukan harta yang digadaikan orang lain, itu menjadi jaminan untuk membayar hutang. Ya, itu. Kemudian tidak boleh mengungkit-ungkit. Wah, kalau dia nggak ngutang ke saya, nggak bisa dia itu beli motor, bikin rumah, lain sebagainya. La tamunnu walal adza, nggak boleh diungkit-ungkit. Kemudian dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak maksud untuk riya, ya, umbar pesona supaya orang itu simpati kepadanya. Pinjaman tersebut tidak mendatangkan tambahan apapun. Tidak boleh ada tambahan apapun atau menjadikan keuntungan, margin. Nah, di awal. Nanti beda Pak ya. Apa istilahnya terkait, contohnya adalah di bank. Ya, di bank itu hukum riba dengan hukum bunga itu apakah sama? Nah, ini yang menjadi persoalan. Kadang-kadang langsung divonis bahwa bunga bank itu adalah haram. Padahal di sini harus dibedakan dulu antara riba dengan bank, karena tidak semua bank itu ribawi dan tidak semua riba itu ada di
Ada di bank. Maka ulama di sini nanti berbeda pendapat, ada 3. Itu baik difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia, baik difatwakan oleh Muhammadiyah, maupun difatwakan oleh NU. Jadi tidak satu hukum terkait dengan masalah bunga itu. Bahkan lebih jauh lagi, fatwa ulama Al-Azhar dalam Majma' al-Buhuth al-Islamiyah menuliskan 3 kategori terkait dengan masalah bunga bank itu. Nanti kita sampai ke sana. Rasulullah SAW menghindari dirinya dari hutang, karena seorang yang berhutang apabila berbicara berdusta dan apabila berjanji menyelisihi. Ini sering dan kami juga menyaksikan itu dan merasakan diri. Kapan akan kembalikan? Oh, minggu besok. Sampai setahun, bahkan sampai 3 tahun belum juga kebayar, sudahlah. Ya, ada yang lumayan, ada yang ini, tapi ya tetap diingatkan, wajib mengingatkan. Ya, jangan sampai kesel dengan orang itu, tetap diingatkan karena berkaitan dengan hukum dain. Sayang kalau dia tidak masuk surga gara-gara punya hutang itu dengan kita. Ya, baik, adab hutang piutang. Pertama, harus ditulis dan disaksikan ya dengan saksi yang adil. Washidu syahida, ini 2 orang saksi. Kemudian tidak boleh mengambil keuntungan, kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Tidak boleh mengambil keuntungan sedikit pun. Nah, kemudian melunasi dengan cara yang baik. Inna khiyarukum ahsanukum qada'an. Ini satu cerita di mana Nabi SAW pada waktu itu punya hutang dengan seekor onta yang sudah tua, ya, kepada seseorang. Kemudian dikembalikan oleh Rasulullah SAW dengan onta yang gemuk lagi, sehat, lang bagus. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, ini nggak sebanding. Maka turunlah hadis ini, inna khiyarakum ahsanakum qada'an. Sebaik-baiknya kamu adalah yang terbaik membayar hutangnya. Ya, artinya dengan kelebihan itu dilebihkan menjadi masalah. Berniat baik melunasi dan tidak menunda-nunda. Matul ghani zulmun. Tidak boleh melakukan jual beli. La yahillu as-salaful bai'. Tidak boleh 2 transaksi menjadi dalam satu akad. Ngutang, kalau ngutang ngutangi, tapi jangan dibisniskan utang itu. Kalau mau jual beli, jual belilah cara yang baik. Ya. Kemudian tidak berhutang kecuali dalam keadaan darurat. Nah, ini darurat. Ukuran darurat ya masing-masing sudah kita fahami. Ya, kebutuhan primer, bukan kebutuhan tersier. Kalau sudah punya rumah ya sudah, jangan ngutang lagi untuk beli mobil, untuk beli lahan, ngutang lagi untuk apa? Nah, ini harus difikirkan besar pasak atau daripada tiangnya itu. Besar pemasukan atau besar pengeluaran. Dan kadang-kadang saya kasihan ketika di bank, bapak sudah tua, umur 60, 70 tahun, tinggal berapa Pak? Tinggal 100.000 rupiah. Dipinta lagi sama anaknya. Kan kurang ajar. Ya, ini. Baik, memberikan tenggang waktu, ini cukup baik. In kana dzu usratin, maka jika orang yang punya hutang, berilah tangguh waktu sampai ia lapang. Ini bagusnya demikian. Kalau sama-sama nyadar, tapi banyak yang nggak sadar. Ketika ada di rumah didatangin orang yang punya hutang, ibu kemana, bapak kemana? Oh, belum pulang, luar kota, padahal di dalam nyumput. Anaknya dikasih diajari bohong. Ini. Nah, ini beberapa persoalan fikih tentang hutang piutang, Pak. Masyarul muslimin rahimakumullah. Aisyah pertama, hutang untuk kebutuhan hari-hari, sembako lain sebagainya. Kita bisa kiasan sana. Rasulullah bersabda tidak mengapa karena itu termasuk kebutuhan manusia sehari-hari, tidak dimasukkan dalam tambahan dan kelebihan. Jadi Rasulullah punya tetangga meminjam roti dan tepung lalu mengembalikannya, kadang lebih kadang kurang. Ya, tentunya orang yang berhutang dalam kebutuhan hari-hari terdesak sekali.
bagi kita ya lapang dada sajalah. Artinya kalau beras sekilo 2 kilo mah ya lebih baik tukridullah qardan hasanah, lebih baik dibebaskan, itu yang terbaik. Kalau memang itu sesuatu yang lumrah di tengah masyarakat. Kemudian harus ditulis ada catatan ya. Makanya biasanya di notaris kalau memang itu adalah jumlahnya besar, karena kadang-kadang ini menjadi krusial nilai kezaliman yang terjadi antara dua orang yang berhutang dan mempunyai utang itu. Nah, saya punya utang tapi mau bayar zakat. Salah satu zakat mal ini, kalau zakat fitrah itu punya hutang nggak punya hutang wajib karena berkaitan dengan puasa Ramadan. Tapi kalau zakat mal, zakat harta, salah satu untuk menghindari hutang, menghindari zakat adalah punya hutang. Tapi kemudian para ulama fikih itu merinci, kalau hutangnya jatuh tempo sementara harus zakat, maka didahulukan membayar hutangnya. Tapi kalau hutangnya itu temponya masih jauh, maka zakatnya tetap dilaksanakan. Jadi ini kaidah. Kalau Bapak Ibu punya harta tapi itu adalah ada hutang, maka tidak mesti zakat. Kalau jatuh temponya temponya sudah dekat. Tapi kalau jatuh temponya sudah masih jauh, maka dalam hal ini adalah tetap dibayar zakatnya. Itu. Nah, ini hitungannya, Bapak Ibu sekalian. Penghitungan besar zakat. Jadi zakat itu harta lancar kalau kita punya perdagangan, dikurangi hutang jatuh tempo, baru itu dikalikan 2,5%, maka itu zakat aslinya. Harta lancarnya berapa dan itu udah masuk 1 tahun, sudah nisab. Contohnya 50 juta, dikurangi hutang jatuh tempo 30 juta, maka 20 juta dikalikan 2,5%. Itulah hasil bersihnya dibayarkan kepada Baitul Mal ataupun ZIS, zakat, badan zakat yang ada di Darul Fatah. Ini faham ya Bapak Ibu sekalian? Jadi ini adalah prinsip kaidah. Jika kita punya hutang tidak mau bayar zakat, maka ada 2 pilihan. Kalau jatuh tempo maka tidak dikenai zakat, tapi kalau dia masih jauh maka ini tetap dikenai zakat dengan hitungan seperti ini. Zakat dulu atau bayar hutang dulu? Ya, zakat dulu kalau berkaitan dengan zakat fitrah. Kalau tidak berkaitan dengan zakat fitrah, tetap hutang didahulukan. Baik. Nah, ini kan seperti haji dengan ngutang. Hukum haji, ngutang dulu ada namanya apa? Talangan haji. Sekarang merebak lagi talangan umroh. Karena sangat menggiurkan, Pak. Bagi yang mengutangi itu kan ada nominalnya. Bahkan kami sendiri waktu diamanahi di KBH Darul Fatah itu akan dikasih tiap bulannya 250.000 per nasabah yang dia datang ke bank untuk menjadi member talangan haji itu. Lah kalau kalikan 100 jamaah berapa tiap bulan untuk saya? Nah, padahal apa? Haji dan umrah itu berdasarkan kemampuan. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bagaimana kalau dia berangkat haji dari situ? Apakah hajinya sah? Sah. Kenapa? Ada syarat, ada rukun. Tetapi di sisinya adalah tetap berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama juga Bapak sholat 5 waktu, sholat zuhur nanti, tapi dari pakaian hasil pencurian. Apakah sholatnya sah? Sah, karena syarat dan rukunnya terpenuhi. Dari takbir, dari wudhu, menghadap kiblat, masuk waktu, dari takbir, kemudian baca sampai salam. Tetapi pada diri ibu karena berkaitan dengan sesuatu itu, maka tetap dijatuhi dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini hukum walimahan. Ada fikih walimah nanti, ya. Ada akikah kurban dari ngutang lagi. Padahal untuk beli susu anak itu lebih utama. Ini ngutang direwangi ngutang. Nah, ini juga perlu ada skala prioritas. Oper kredit. Nah, ini saya dengan Mas Irham, saya ngutangi Mas Irham 500.000. Nah, Mas Irham punya hutang ke saya 500.000. Impas. Maka dalam hal ini hiwalah muqayyadah namanya. Boleh. Jadi saya nggak usah bayar itu. Karena apa? Beliau punya hutang ke saya. Tetapi hiwalah mutlaqah, A punya hutang ke B, B punya ngutangin lagi ke C. Nanti untuk bayar ke A, C, kamu bayar hutang ke A. Ya, A ngutangin ke B, B juga ngutangin ke C. Nah, supaya nggak mau bayar si B ini, kamu C bayar utang ke A karena saya punya hutang ke dia. Ini muter-muter mata, makanya disebut dengan oper kredit hiwalah. Ulama dalam hal ini berbeda pendapat. Ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Tapi ulama dari Hanafiyah al-hiwalah yang muqayyadah tadi antara A dan B saja yang boleh, tetapi A, B, C ini yang tidak diperbolehkan. Hukum pinjam uang di bank. Nah, ini menjadi persoalan. Ya, kita bersama. Kok kita bersama? Ya, yang merasa saja Pak ya, atau Bu ya, atau para asatis. Ya, itu. Hukum pinjam uang di bank, diperbolehkan meminjam di bank, dan ini ulama-ulama terkenal. Yang saya tuliskan hanya 3. Padahal ada lebih dari 10 yang membolehkan hutang di bank. Kenapa? Riba yang dimaksud dalam Al-Quran adalah unsur penindasan serta penganiayaan, sedangkan bunga pada bank tidak demikian. Beda. Ya, kecil nilainya. Dan harus dibedakan antara bunga dengan riba. Wah, riba itu suatu yang sudah mutlak hukumnya. Tapi kalau bunga, karena tidak semuanya. Apalagi di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqulur riba ad'afan mudha'afah. Jangan kamu makan riba yang berkali lipat. Kalau digandakan berkali-kali lipat itu yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau di situ ada kata lafadznya ad'afan mudha'afah, berkali-kali lipat. Tapi kalau selipat saja boleh enggak? Nah, ini permainan dari sisi bahasa juga bisa menjadi suatu hukum. Itu dalam bahasa Arab. Kalau dha'fun saja, utang 1.000 harus kembalikan 1.500, apakah 500 masuk riba? Belum tentu. Nah, inilah dasarnya Rashid Ridho, Sesai Tantawi dan Ali Jum'ah, ulama-ulama Al-Azhar cenderung tidak mengatakan riba. Bunga tidak sama dengan riba karena konteks sosiologis yang dulu berbeda dengan sekarang. Dulu itu orang punya hutang dari orang yang miskin kepada orang kaya. Orang kaya harus ketika meminta hutangnya harus dilebihkan dari si miskin ini. Tapi hari ini justru orang miskin tidak berani punya hutang, tapi sebaliknya orang kaya yang sekarang banyak hutangnya. Cina luar biasa, bahkan dengan niat tidak mau bayar hutang. Karena alasannya kalau mati sudah ada pemutihan hapus. Jadi kebutuhan makanan ya sekarang kan kebutuhan tersier bukan primer lagi. Ya. Kedua, tidak diperbolehkan meminjam uang di bank. Yusuf Qaradawi, Wahbah Zuhaili dan Syekh bin Baz. Karena adanya bunga yang memiliki makna seperti pengaplikasian riba. Lebih baik ditinggalkan, syubhat. Kenapa demikian? Ini ada 3 Pak. Ya, ada 3 hukum terkait dengan persoalan riba. Ya.
ini. Pertama, bunga bank itu ada yang mengatakan haram. Pendapat pertama. Karena apa? Bunga sama riba diartikan sama. Pokoknya yang berkaitan dengan bunga apapun bunga dihukumi mutlak secara umum adalah haram, maka hukumnya haram. Ini kelompok pertama. Kelompok kedua, tidak mempersamakan bunga bank dengan riba, maka hukumnya boleh. Ketiga pendapat yang mengatakan bunga bank hukumnya syubhat. Terus DF bagaimana Bapak Ibu sekalian? Kembali kepada masing-masing dari hukum ini. Mau mengatakan riba ada dalilnya? Ada yang mengatakan boleh, para ulama juga ada yang membolehkan. Mengatakan syubhat karena ini adalah sesuatu ada nilai marginnya. Maka sebaik-baiknya adalah kita pertengahan. Ya, pertengahan minimal adalah syubhat. Jangan sampai, kenapa? Di dalam satu keterangan sesungguhnya kita menginvestasikan harta di bank yang menentukan keuntungan ataupun bunga di depan hukumnya halal menurut syariat dan itu tidak apa-apa. Bapak Ibu sekalian, transaksi dengan bank konvensional baik itu nitip maupun transfer itu sering melakukan, tetapi terkait dengan persoalan ini kenapa kok di satu sisi nggak mau? Nah, inilah menjadi polemik antara kaum muslimin. Maka hukum ini ada 3. Silakan masing-masing diamati. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan syubhat. Karena apa? Dasarnya ini dulu di zaman Nabi belum ada bank. Dan ini kan sesuatu yang kontemporer. Sesuatu yang kontemporer. Maka sekarang ada rujukan, ada bank syariah. Maka itulah kalau mau ngutang ke bank syariah. Ini sesuatu yang untuk menghindari nilai syubhat tadi. Karena nanti akan dijelaskan. Karena apa hari ini? Semuanya Bapak ngutang di bank A 10 juta. Untuk apa? Untuk beli motor. Nah, akadnya itu untuk beli motor, sampai ke rumah dibelikan bukan motor, untuk membayar cicilan. Kan akadnya beda. Nah, makanya kalau di bank syariah itu akadnya jelas. Untuk apa 10 juta? Untuk beli motor. Dan itu bukan motornya yang dikasih uangnya, tetapi dia yang membelikan motor, kemudian motornya kita ambil. Itulah yang membedakan akad di sini menjadi sesuatu yang syar'i. Sama juga dengan istilah ngutang. Mau beli mobil bukan uangnya nih 100 juta. Tidak, banknya yang membelikan mobilnya, Bapak sekarang nyicil ke bank itu. Karena apa? Ada sebuah keuntungan yang terjadi di bank antara bank dengan kita. Dan itu sesuatu yang boleh karena dia menjadi maklar. Menjadi maklar. Boleh. Tapi kalau bank yang lain kan enggak, mau beli apa? Mobil, nih kasih 100 juta. Sampai rumah enggak beli mobil, dibelikan apa gitu. Enggak sesuai dengan akadnya. Ya, unsur riba, transaksi pinjam meminjam, utang piutang, kemudian ada lain sebagainya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, hukum jaminan yang Mbak Ibu tanyakan tadi. Rasulullah SAW beliau wafat, baju perang beliau masih dalam gadaian orang Yahudi sebagai jaminan utang 30 sok gandum untuk nafkah keluarganya. Jadi Nabi SAW sampai meninggal dunia punya hutang rohan itu, dibayar oleh ahli warisnya yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kalau jaminannya jelas nggak apa-apa, kalau jaminannya nggak jelas, nah ini nggak boleh. Bolehkah memanfaatkan jaminan itu? Saya punya hutang dari Mas Irham, ya, saya memberikan jaminan motor. Apakah motor itu boleh saya tunggangi? Saya buat ngojek? Boleh, karena hadisnya di sini adalah jelas, susu hewan perah bisa diperah sebagai ganti biaya perawatan. Tetapi kalau ada kerusakan motor yang saya pakai, berarti harus diperbaiki ketika mengembalikan seperti ya semula. Itu boleh. Begitu juga dalam gadai. Boleh nggak harta yang digadaikan itu dimanfaatkan? Boleh.
tapi gadaikan lahan sawah berapa 1 hektar. Nah, kemudian apakah boleh kita sawah tanemin? Boleh, tapi ketika nanti panen, ya sebagai empati karena kita merasa terima kasih, juga berilah kepada si sohibul arti, kepada si pemilik tanah tadi. Boleh, ya boleh. Tapi hari ini justru di masyarakat kalau gak ada itu sudah, si pemilik ini nggak memiliki lagi harta tanah itu, tapi ujung-ujungnya apa? Menjadi jaminan sepanjang hidup. Ini kan zalim terjadi. Kemudian hukum pemutihan utang. Ini biasa di bank. Ada namanya muqasyah, ada namanya ibra. Pemutihan utang dengan kompensasi hukumnya boleh dengan dianggap lunas. Hal ini baik dengan kerelaan ataupun dengan bersyarat. Kan kalau kita ngutang ke bank biasanya kalau salah satu meninggal dunia dari pengutang itu adalah dihukumi lunas. Nah, itu diberikan oleh pihak bank, maka muqasyah namanya, boleh. Tapi kalau ibra, pemutihan utang yang ada di pihak lain tanpa kompensasi, tamlik, penyerahan kepemilikan, maka hukumnya adalah tidak boleh. Sekalipun ada yang mengatakan ini boleh. Ala kulli hal secara umum, kalau ada pemutihan itu hukumnya lunas. Karena sudah ditentukan di awal. Kemudian, nah ini utang tahun 80 2 juta dilunasi 2,5 juta tahun 2020. Jadi kursnya harus emas. Dulu emasnya berapa harganya? Dikurskan emas sekarang. Ya. Kalau 10 gram sekarang harganya 750 berarti 7,5 juta. Ya, ini 700. Kemudian, nah ini doa terakhir supaya bebas hutang. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kebingungan dan kesedihan. Aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan kikir. Aku berlindung kepadamu dari lilitan utang dan kesewenang-wenangan manusia. Ini yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu sekalian dalam fikih utang piutang, karena ini adalah sesuatu yang tadi bisa membuat buah si malakama. Enak gak enak bisa menjadi keluarga, tapi justru banyak yang justru menjadi musuh dalam hutang piutang ini. Intinya kalau tidak kepepet jangan hutang. Ya, kalau nggak kepepet darurat tidak boleh ngutang, karena hutang adalah kebutuhan primer bukan kebutuhan tersier. Ya, kebutuhan tambahan. Baik, silakan. Ya. Ada pertanyaan dari live stream. Baik. Bismillah, Ustadz mau bertanya tentang khianat tadi. Apakah terbebas dari 3 hal maka masuk surga, yaitu sombong, khianat, hutang? Nah, yang dimaksud khianat itu khianat yang seperti apa? Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya ayyuhalladzina innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Di dalam surat ini, ya, surat An-Nisa, sungguhnya Allah telah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah. Idza tumina khana, kalau diberikan amanat oleh Allah Subhanahu wa taala atau oleh manusia, dia tidak melakukan amanah itu sesuai dengan porsinya, maka disebut dengan khianat. Ya, kita utang piutang itu adalah satu amanah yang harus dibayar. Tapi dia matlu, artinya mengulur-ulur, dan itu adalah bagian daripada mengkhianati amanah yang diberikan oleh orang. Sekali, 2 kali, 3 kali itu menjadi kebiasaan, dan itu menjadi salah satu murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi khianat di sini adalah, maka di dalam hadis idza tumina khana. Kalimat khana ini adalah kalimat yang umum. Khianat apa saja bisa berkaitan dengan keluarga. Kalau suami tidak memberikan yang terbaik kepada keluarganya, ini khianat. Begitu juga ibu selaku
Ibu rumah tangga tidak memberikan terbaik kepada suami dan anak-anaknya juga bisa khianat. Khianat yang paling besar adalah khianat dalam masalah kepemimpinan. Masalah kepemimpinan, maka keadilan itu seiring dengan nilai keberkahan dan khianat itu adalah seiring dengan nilai kemurkaan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak Haji. Ya. Itu sekarang ada bank syariah dan ada bank konvensional. Baik. Yang saya tanyakan, apakah itu bank syariah itu benar-benar sudah memenuhi apa yang dibutuhkan oleh Al-Quran? Kemudian yang kedua, tadi disebutkan bahwa bank konvensional itu ada yang membolehkan, ada yang tidak. Ya, yang saya tanyakan di sini, kalau orang yang kerja di bank konvensional itu bagaimana sih, Ustaz? Ya. Baik, terima kasih. Satu, bank syariah ya, apakah sudah memenuhi standar Quran dan Sunnah? Secara mutlak belum. Secara mutlak belum dikatakan sesyariah sesuai dengan konsep Quran dan Sunnah, karena induknya masih satu. Yang kedua, dalam satu kaidah dikatakan ma la yutraku kulluhu la yutraku kulluh. Kalau kita tidak bisa murni semuanya, paling tidak ada yang rem. Paham ya? Kalau semuanya belum bisa dikatakan itu adalah 100% halal, berarti ada sesuatu yang sedikit tetapi itu bisa menghalalkan. Disinilah hukum zari'ah, sadud, menolak suatu kemungkaran yang lebih besar, ya, itu adalah sesuatu yang diperbolehkan. Secara konsep syariah Pak, tapi secara aplikatif belum. Ya, secara aplikasi pelaksanaan itu belum. Ini maka dalam hal ini bagi kita, karena ada dua bank tadi, yang satu nuansa keharamannya atau nilai ribawinya besar, dengan ini adalah sesuatu yang ada pilihan, maka condonglah kepada pilihan yang lebih sedikit. Ma la yutraku kulluh la yutraku kulluh. Kalau tidak bisa jangan dibuang semuanya, karena kita juga sering bertransaksi dengan itu. Baik, yang kedua, bagaimana hukum kerja di bank konvensional? Di dalam hadis Nabi SAW, Allah mengutuk kepada orang yang melakukan ribawi, orang yang mencatatnya, orang yang menjadi perantaranya. Itu dicatat adalah sama hukumnya. Bagaimana dengan orang yang bekerja di dalamnya? Kalau itu berkaitan dengan ribawi dan dia tahu, maka lebih baik ditinggalkan. Bagaimana dengan orang yang office boy, kemudian satpam, lain sebagainya? Ini tidak berkaitan dengan transaksi, karena dia bukan orang yang menjalankan keuangan. Di dalam satu kaidah fikih, antara riba yang sudah asli dengan orang yang bekerja di situ hukumnya berbeda. Kenapa? Seperti Nabi Yusuf alaihissalam, beliau kerja kepada raja yang zalim dan kafir. Apakah dihukumi kemudian adalah haram hukumnya? Tidak. Seperti tetangga kita kerja dengan orang Cina, apa hukumnya? Boleh? Boleh, tidak haram, karena kita adalah kerja itu adalah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dia uangnya dari mana? Kalau jelas-jelas kerja di bar, seumpamanya kerja di minuman keras, ini adalah haram. Tapi kalau di situ ada unsur, ada orang yang baiknya, orang solehnya, maka tidak ada kaitan antara satpam dengan yang menggulirkan berkaitan dengan bank tadi. Jadi tidak serta-merta orang yang kerja di situ dihukumi. Nah, kembali lagi hukumnya tadi ada tiga. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan syubhat. Kembali, saya mengatakan haram, harus pindah saja. Lihat, sementara bapak ibu masih punya anak yang butuh tanggungan sekolah, boleh ditinggalkan, tapi harus ada
penggantinya dulu, sementara ini ditinggalkan, sini belum dapat. Akhirnya apa? Nah, kanan kiri nggak kena, akhirnya zalim terhadap keluarganya. Ini sesuatu yang sangat tercela. Maka man taraka syai'an lillah abdalahu bihi khairan. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menggantikan sesuatu itu dengan yang terbaik. Kalau baik, tinggalkan. Kalau memang kita yakin dengan itu, karena memang standarnya demikian. Kalau enggak, berarti harus ada target. Masa selamanya seperti itu. Nah, ini tentang bekerja di sana. Jadi satpam, office boy itu berbeda dengan orang yang di dalamnya. Silakan, Pak. Ya, Bapak dulu. Ya. Ya. Ada seseorang yang berhutang dengan si A. Pertama dia lancar, kedua ada dia, tapi setelah itu kalau dia nggak lancar, tunggu dia nggak bayar. Saya ikhlaskan aja lah. Kalau dibayar, tapi kalau saya bayar dan terima, kalau nggak saya ikhlaskan. Maka perlu saya utarakan dengan si yang hutang atau diamkan aja gitu, Pak? Oh iya. Ini harus ada kalimat jelas kepada yang berhutang, atau memang kita diam karena saking jengkelnya. Ada dua hal itu. Diikhlaskan tapi hatinya gerundel kan gimana itu. Diikhlaskan gede amat. Ya, karena ngutangnya 50 juta lagi, masa diikhlaskan, kata istrinya kan gitu. Kebangetan, Pak, katanya gitu. Maka dalam hal ini pada dasarnya niat Bapak itu adalah innamal a'malu bin niat. Segala sesuatu tergantung kepada niatnya. Kalau memang awalnya lancar kemudian macet, ada terkendala karena suatu hal, perlu Bapak tahu apa kendalanya. Mau bayar hutang, anaknya dioperasi, anaknya jatuh sakit, aturnya uang yang sekian 10 juta tadi untuk bayar Bapak, rupanya dialihkan untuk operasi. Dan ini kita juga harus paham demikian dengan kondisi si penghutang. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, in tuqridullaha qardan hasanah, kalau kamu ngutangilah dengan cara yang baik. Maka seperti leasing hari ini motor itu, kenapa tidak bayar hutang sekali, dua kali langsung dijabel? Nah, ini kan permainan ribawi. Kalau orang yang mengutangi secara syar'i adalah tunggu dulu, apa yang menyebabkan dia terhalang untuk tidak lancar membayar hutang. Rupanya memang sekarang musim pandemi, susah nyari kerjaan, maka kita maklumi. Tapi tadi kata Nabi SAW, kalau kamu ingin mengikhlaskan, itu yang terbaik. Memang itu yang terbaik. Karena man nafasa musliman nafasallahu yaumal qiyamah. Kalau kamu memberikan kelapangan kepada orang lain, maka Allah akan memberikan kelapangan dalam hidupmu di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ya, apakah perlu diutarakan? Perlu diutarakan supaya jelas, supaya sharih, jelas. Ya, karena segala sesuatu itu harus jelas dan tidak boleh tersembunyi, apalagi ini berkaitan dengan kehidupan duniawi maupun ukhrawi. Ya, terima kasih. Silakan Ibu. Ya. Oh, sekali lagi. Ya. Ya, di finance kalau memang ada unsur ribawi, ya sama tadi ada 3 hukumnya, boleh, haram, dan syubhat. Saya tidak menghukumi bahwa itu haram, enggak, karena ulama besar pun di atas kita ada yang membolehkan. Kalau saya mengatakan haram, nah saya bertentangan dengan ulama-ulama yang ada. Tapi pun secara prinsip pribadi itu adalah berbeda dengan prinsip yang Bapak alami. Kita hukumnya masing-masing lah. Yang jelas bukan berarti menghalalkan riba. Riba itu sudah mutlak haram. Riba itu sudah mutlak haram. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, termasuk dosa besar di antara 7 dosa besar dari disampaikan oleh Rasulullah SAW. Terkait dengan bank ini ada 2 hukum. Berbeda antara bunga dengan riba, karena riba ini tidak mesti di bank.
Salah satu ada unsur utang piutang dengan bapak, saya dengan bapak, atau saya dengan ibu, itu juga bisa, bukan melewati bank. Itu loh, paham ya Pak ya? Supaya jangan ada nanti asumsi bahwa Ustadz Nurholis menyampaikan di DF itu bahwa bunga bank 100% adalah haram. Karena ada 3 pilihan, maka ini kembali kepada masing-masing. Itu. Silakan Bu. Ya. Ya. Dan pada suatu saat kita ada keperluan mendesak gitu. Ada yang menghutangi kita. Nah, kita bilang kan karena berdekatan tuh ya. Antara orang yang punya hutang dengan saya dan orang yang menghutangi ke saya. Saya bilang, kamu kan cuma janjinya cuma 1 minggu nih. Nah, gitu ya. Sekarang gini aja. Kasihkan aja uang ke mereka, ke yang ngutangin saya. Gitu ya. Itu kan tadi sudah dijelaskan apa namanya? Hiwalah muka ya. Nah, setelah itu enggak nih, ternyata yang ini meleset, Nah, kemudian saya ada rezeki lain kan, enggak ngarepin yang ini. Nah, saya bayarlah ke yang itu, yang mereka utangin saya. Nah, misalkan nilainya 10 juta. Nah, tanya, saya bayar 8 juta dong, masih kurang 2 juta. Setelah saya tanya yang punya piutang, dia tuh berdalil begini intinya ya. Nah, ternyata setelah saya mengetahui yang ngutangin saya itu sengaja loh untuk saya terikat terus sama dia, ada kerjasama dengan ini, ada kerjasama dengan ini, dan itu secara berulang-ulang. Intinya mereka karena saya sering ngutangin orang ya Pak ya. Intinya mereka tuh nggak mau loh terlepas dari saya gitu. Terikat terus. Itu gimana hukumnya? Nah, itu sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena apa? Tadi A dengan utangin si B, B dan C, supaya ibu ada terikat dengan dia atau dia terikat dengan ibu terus. Nah, ini adalah sesuatu yang memberikan sesuatu yang zalim, tidak di. Nah, al-muslim la yadlimu akhihi. Orang muslim tidak boleh menzalimi saudaranya dengan modus utang piutang. Dia tuh paham loh, kalau saya tuh tahu kerjasama. Iya. Nah, jadi yang orang yang utangin saya kurang 2 juta, baik-baikin saya terus, cuma saya malas gitu. Iya. Gitu lagi gitu. Baik, dalam satu kaidah disebutkan man awana 'alal harami fahuwal haram. Siapa yang berinteraksi yang awalnya adalah haram, maka hukumnya ajuta adalah haram. Kemudian Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Itu dalil secara umumnya. Kalau ada modus seperti itu, maka ibu juga harus tegas. 2 juta sisanya tetap harus dikembalikan kalau ibu punya hutang. Tapi saya tahu kalau mereka itu kerjasama gitu. Oh iya, nggak apa-apa, itu urusan lain dia dengan itu. Jadi urusan hak adami itu. Nah, adapun dia kongkal-lingkong lain sebagainya, saya pengen hutang dengan Mas Irham. Jadi Mas Habib ini, karena beliau susah, karena duetnya luar biasa, saya ngomong lah, tolong sih minta hutang nanti saya bareng gitu. Itu adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan. Adapun selama kita punya hutang wajib dibayarkan. Adapun dia kongkal-lingkong itu urusan lain dia dengan mereka. Tetap harus kita tidak boleh punya sifat pendendam apapun yang dilakukan oleh seorang saudara kita sesama muslim. Ingat Rasulullah SAW bagaimana beliau diludahi, diinjak-injak kaki kepalanya, dilempari kotoran. Kemudian ketika ia sakit, orang Yahudi ini siapa yang pertama kali mengunjungi? Berbuat baik Rasulullah SAW, dan itu adalah akhlak seorang muslim. Tidak ada punya pendendam, bahkan didoakan oleh Nabi SAW supaya baik dan akhirnya masuk Islam. Ya, kalau jaga jarak, kemudian itu yang penting jangan cotaan. Tahu cotaan Bu? Kata orang Jawa itu nggak teguran 3 hari. Ngasih jarak nggak apa-apa ya, supaya ini, tetapi jangan sampai kita nggak kenalan lagi. Ini bahaya ini. Ya, nggak boleh lebih dari 3 hari. Ya.
apalagi sekarang alhamdulillah sudah diumumkan oleh pemerintah harus jaga jarak, nggak boleh kumpul-kumpul lagi. Iya, dulu ya. Silakan. Ya. Nah, gimana kita punya hutang kepada orang lain, orangnya sudah meninggal dunia, nggak dibayar, salah dibayar, orangnya sudah nggak ada di Darul Fatah. Nah, akhirnya apa? Di dalam satu kaidah ini para ulama mengatakan berikan sejumlah hutang yang kita miliki ke Baitul Mal, ke lembaga zakatnya Darul Fatah, dengan diniatkan kita membayar zakat kepada si fulan itu. Ibu dapat pahala dan kita itu dihukumi lunas. Itu kalau sudah meninggal dunia dan kita sudah cari kemana-mana nggak ada orangnya. Maka itu yang dilakukan, solusi adalah diberikan kepada lembaga yang kompeten untuk mendistribusikan zakat itu sesuai dengan syariah. Insyaallah demikian. Kalau yang utang udah meninggal dunia, maka jatuh kepada ahli waris. Maka harta waris itu dibaginya adalah setelah salah satu orang tua kita meninggal dunia. Jadi harta waris yang dibagi sebelum meninggal dunia namanya wasiat. Kenapa? Hikmahnya, satu, apabila orang tua kita punya hutang sebelum dibagi ke anak-anaknya, maka harta itu dijual, berapa orang tua kita punya hutang maka dibayarkan dulu, sisanya baru dibagi kepada ahli waris. Ini banyak juga kekeliruan di masyarakat. Punya 6-4, kamu harta di sana, sini, meninggal dunia ibunya punya utang, siapa yang bayar utang? Ribut berkelahi antara anak beranak itu, bahkan tidak seteguran terjadi, Pak. Wah, santet menyantet, luar biasa ini. Maka jangan suka meninggalkan harta, tinggalkanlah kata Nabi 2 hal. 1, tinggalkan ilmu, 2, tinggalkan kedermawanan. Insya Allah itu akan selamat. Ilmu dapat harta, harta belum tentu dapat ilmu. Dermawan juga demikian. Ilmu dan dermawan, iri dengan orang itu. Innallaha la yarithul mal lakin yarithul ilma wal hikmah. Rasulullah tidak meninggalkan harta tetapi meninggalkan ilmu dan hikmah. Saya kira cukup. Ya, silakan satu lagi. Ya. Baik. Ke dia. Iya. Iya. Oh iya. Tetap sebagai hak adami ibu tetap harus ditagih. Iya, sekalipun demikian itu bab muawana. Kalau memang hutang piutang, sekalipun berbagai macam caranya supaya duit itu didapatkan, tetap selaku yang mempiutangi harus menagihnya. Dan kalau kita punya hutang kepada orang harus dibayar. Ya, harus pertama ada saksi nggak ibu? Bertiga, saksi lain selain orang 3 itu. Nah, itu kesalahan kita. Jadi kalau ngutangi lebih dari 10 juta, jadikanlah suami ataupun orang lain yang amanah menjadi saksi, supaya kita ada pengaduan nanti, hukum pidana dan perdatanya itu kuat. Iya, memang begitu. Orang yang sudah dikasih umpan itu akan baik dengan kita. Iya. Intinya ibu adalah sesuatu wanita yang terbaik. Insya Allah itu menjadi ahli surga, kita doakan.
Mudah-mudahan orang itu cepat membayar hutang sesuai dengan waktunya. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu nanti dimusyawarahkan dengan pihak keluarga, dengan suami-suaminya bila perlu demikian, supaya mengambil langkah solusi yang terbaik. Oh iya, makanya itu karena tidak ada saksi di awal, itu kesalahan kita. Ya, intinya dia kan punya suami berdua itu. Ya, panggil suaminya dengan suami kita rembuk bareng. Gimana caranya? Nah, di situ harus ada tertulis akadnya sampai kapan, dan itu menjadi satu delik nanti untuk pengaduan di hukum perdatanya. Ya. Ya, single ya. Ya, ibu kan ada mungkin keluarganya lain. Punya adik, punya yang lain. Ya, baik. Saya kira cukup Bapak Ibu sekalian ya. 7.30. Seru sekali ini. Berarti yang nanya ini tidak lepas dari, nah Bapak sendiri dan Ibu sendiri yang jawab ya, termasuk juga yang menyampaikan ini. Ala kulli hal, mudah-mudahan ini menjadi pencerahan bagi kita bersama. Hutang adalah bukan sesuatu yang dilarang, bukan sesuatu yang haram, tetapi ini adalah menjadi bagian syariah dan ibadah. Supaya menjadi nilai ibadah dan syariah, syaratnya harus jelas, syaratnya harus transparan, dan syaratnya tidak ada unsur tambahan apapun ketika kita mengutangi kepada orang lain. Kesimpulannya, jika kita punya hutang, yang terbaik adalah membebaskan orang yang berhutang kepada kita. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita semua diberikan rizki yang melimpah, bisa membantu keluarga kita yang membutuhkannya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.